Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba contoh aplikasi PSO sederhana menggunakan software MATLAB. Baik, kita coba masuk ke software MATLAB-nya. Materi ini digunakan untuk ngebantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan PSO. Salah satunya menggunakan aplikasi MATLAB. Kita tunggu aplikasi MATLAB ini bekerja ya. Jadi materi yang akan kita bahas ini yaitu aplikasi PSO sederhana menggunakan bantuan aplikasi MATLAB. Baik, di sini udah terlihat aplikasi MATLAB-nya sudah bisa kita gunakan. Sebelum kita mulai, kita coba membuat script baru atau membuat M-file baru. Oke, terlihat nanti di pojok kiri atas di aplikasi MATLAB-nya. M-file-nya kita buka, kita lihat di sini. Nah, kita mulai bekerja pada M-file-nya. Baik, sebelumnya biasanya saya suka bikin seperti ini dulu. Agar pada saat kita menjalankan aplikasi ini, di layar sebelah kirinya tidak terkontaminasi oleh perintah M-file yang lain. Kita lihat di sini, pernyataan pertama yang akan kita bahas pada PSO ini yaitu menentukan parameter PSO-nya itu sendiri ya. Dimana saya katakan N jumlah partikel yang akan kita gunakan, yaitu misalkan di sini N-nya sama dengan 5 gitu ya. Nah, kita coba dulu, cek dulu apakah ini udah bisa digunakan. Kita bisa cek di sini menggunakan save and run atau kita langsung tekan F5. Ternyata di sini si MATLAB-nya ini meminta kita untuk menyimpan dulu M-file-nya mau disimpan di mana. Kita coba simpan dulu aja di folder yang Anda inginkan. Misalkan saya sudah menyimpan, oke. Nah, di sini nanti akan muncul pertanyaan, kita coba pakai change folder aja ya. Nah, di sini oke, udah muncul. Nah, selanjutnya saya coba langsung aja ya, biar tidak terlalu panjang. Nah, baik, misalkan seperti ini, udah jadinya. Di sini ada jumlah partikelnya, saya tentukan katakan 5. Nah, ini D, dimensi partikelnya. Dimensi partikelnya saya gunakan 1. Kenapa 1? Karena kalau kita lihat di fungsi objektifnya atau fitness-nya, variabel yang digunakannya itu hanya 1, yaitu hanya X saja. C1, C2-nya saya nyatakan nilainya 1 sesuai dengan perintah pada soalnya. Silakan si soalnya dilihat lagi di tugas yang pernah diberikan pada perkuliahan. Nah, selanjutnya X max-nya katakan 4, nilai batas atas dari X-nya itu 4, batas bawahnya minus 4. Jumlah iterasi maksimumnya sesuai dengan di soal yaitu 50. Dan kita gunakan PSO yang sudah dimodifikasi ya, yang menggunakan bobot inersia, di mana theta max-nya atau saya katakan di sini T max sama dengan 0,9 dan theta min-nya itu 0,4. Nah, ini untuk parameternya. Silakan dicek dulu satu persatu apakah ini udah bisa dibaca oleh MATLAB-nya atau belum. Caranya kita hilangkan aja tanda titik komanya ya. Nah, kita running, oke. T-min-nya dia udah kebaca ya, 0,4. Nah, jadi penggunaan tanda titik koma ini biar pada command window-nya dia tidak langsung muncul. Makanya saya gunakan tanda titik koma gitu ya. Selanjutnya saya coba membuat coding untuk inisialisasi posisi partikel secara random, di mana ada nilai X-nya, di mana X-nya ini kan dia harus random, tapi tidak boleh melebihi 4 dan tidak boleh kurang dari minus 4 gitu ya. Makanya saya buat coding seperti ini, di mana X-min ditambah X-max dikurangi X-min dikali dengan random yang memiliki matriks berukuran N kali D, di mana N-nya tadi 5 dan D-nya adalah 1. Berarti si X ini dia memiliki ukuran matriks 5 kali 1 gitu ya. Kita lihat di sini, kita coba running. Nah, di sini di sebelah kiri kita bisa lihat ya, si X-nya ini random
dan tidak ada yang melebihi batas yang telah ditetapkan tadi ya. Nah, selanjutnya yang di bawahnya ada kecepatan partikel sebelum iterasi, di mana kecepatan partikel awal sebelum iterasi itu semua nilainya 0 gitu, atau V0-nya itu 0 gitu ya. Kita lihat, saya bikin coding seperti ini, zeros n, 1, atau bisa aja n, d gitu ya, karena udah jelas juga D-nya kan sama dengan 1 gitu ya yang tadi. Misalkan langsung aja n, d lah. Biar nanti di saat ada perubahan bisa langsung. Tinggal kita mengubah parameter PSO-nya aja. Kita lihat si V-nya ini berapa. Oke, tampil oke, semuanya 0 gitu ya. Dengan jumlah barisnya ada 5, sesuai dengan jumlah partikel yang kita kehendaki gitu ya. Sesuai. Terus, nah di sini ada FP-base, di mana saya mengasumsikan fitness sebelum iterasi. Nah, untuk apa? Mungkin nanti bisa ditanyakan ketika perkuliahan. Nah, saya setting nilainya cukup besar, sangat besar bahkan, kalau kita lihat dari fitness yang akan kita cari gitu ya. Selanjutnya, asumsikan si P-base ini 1 kali 10 pangkat 6 dikali ini ukuran matriksnya itu adalah N kali D. Kita lihat fungsi P-base-nya atau fitness akibat P-base-nya di awal. Jadi ini hanya manipulasi codingnya aja. Nanti biar kita jelaskan dalam perkuliahan ya. Nah, selanjutnya ini P-base-nya kita asumsikan juga karena ini untuk memanipulasi pada saat iterasi pertama, di mana pada saat iterasi pertama ini P-base-nya itu kan sama dengan X gitu ya. Nah, kalau kita lihat buka X sama P-base-nya itu, kita buka sama-sama. Nah, nilainya akan sama. 1,2459. Yang P-base-nya juga 1,2459 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah inisialisasi partikel secara random, kita masuk ke step berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan coba mengupdate posisi partikelnya. Update posisi partikel itu adalah X pada saat iterasi sekarang sama dengan X pada iterasi sebelumnya ditambah kecepatan pada iterasi sebelumnya gitu ya. Ini untuk update posisi partikel. Di mana bisa saja ya pada pelaksanaannya setelah kita update posisi yang dipengaruhi oleh kecepatan, si posisi X ini dia melebihi dari batasnya. Katakan kalau di sini batasnya 4 dan minus 4, bisa aja lebih dari itu, bisa jadi 6, 7, atau minus 10, minus 5, misalkan seperti itu. Maka saya set biar si posisi ini tetap pada batas-batas yang telah kita tentukan. Maka saya setting seperti ini. Nah, ini for i sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, saya update-nya itu masing-masing partikel satu per satu. Jadi penulisannya saya menggunakan seperti ini, di mana kalau misalkan X pada partikel ke I-nya lebih dari Xmax, maka saya setting si XI-nya ini sama dengan Xmax. Katakan didapat setelah update posisi itu 4,8 misalkan, itu kan melebihi Xmax-nya. Maka saya set yang mestinya 4,8 menjadi 4 kembali gitu, seperti itu. Begitupun untuk yang minimum, di saat misalkan dia nilainya minus 4,2 misalkan, atau minus 5. Maka karena dia melebihi dari batasnya, maka saya setting menjadi minus 4. Kita lihat, kita coba-coba ya. Di sini karena ini masih iterasi pertama ya, jadi nggak mungkin juga dia melebihi batasannya, karena tadi kita udah setting bahwa si X-nya itu tidak boleh melebihi batas yang telah kita tentukan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengevaluasi fitness dari masing-masing partikel. Di mana saya memiliki coding seperti ini, menggunakan fungsi for ya. For i sama dengan 1 sampai dengan jumlah partikelnya ya. Berarti dia bisa menghitung 1 per 1 gitu. Maka, nah di sini kita lihat, ini F, I, D, berarti untuk partikel ke I, D, D-nya itu sama dengan 1, berarti partikel ke I, 1 gitu ya, sama dengan, nah ini fungsi objektif yang kita gunakan sesuai dengan soal yang telah ditentukan, di mana fungsi objektifnya yaitu X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurangi 4X minus 2. Sehingga saya bisa nyatakan dalam coding MATLAB-nya seperti ini. Maka kita bisa coba cek F-nya seperti apa. Ini hasil
fitness dari masing-masing partikelnya ya. Nah, setiap kali kita running, mungkin hasilnya berbeda. Karena kita mengenerate X-nya ini kan random gitu ya, seperti itu. Baik, kita hapus lagi F-nya, kita masuk ke step berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan P-base-nya atau personal base dari masing-masing partikel. Kita lihat di sini, kita lakukan untuk masing-masing partikel ya. Jika Fi-nya ini kurang dari F P-base pada masing-masing partikel, maka kita set P-base-nya itu sama dengan X. Dan F P-base-nya, berarti fungsi dari P-base-nya itu sama dengan F atau fitness-nya. Nah, sengaja tadi kenapa saya bikin F P-base di atas tadi, yang ini sangat besar. Agar apa? Ini digunakan untuk iterasi pertama ya, untuk F P-base-nya itu, sehingga yang pasti dia akan pilih itu yaitu fitness pada iterasi pertama. Dia pasti akan memilih itu karena FP base yang kita asumsikan di awal nilainya sangat-sangat besar. Sedangkan kalau kita lihat fitnessnya, hasil perhitungan pada iterasi pertama, ya di kisaran seperti ini. Jadi dia pasti akan memilih ini pada iterasi pertama ya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan personal base atau P base, kita menentukan global base-nya atau G-base-nya. Di mana G-base ini kan hanya satu ya, dari seluruh partikel, misalkan dari 5 partikel, yang dijadikan G-base itu hanya satu. Beda halnya tadi dengan P-base. Kalau P-base, dia terbaik dari masing-masing partikel ya. Kita bisa gunakan seperti ini, minimum FP-base. Jadi, kita lihat, misalkan kita buka aja ya yang ini, maka di sini dikatakan fungsi G-base-nya atau fitness terbaik dari seluruh partikelnya itu bernilai 0,5133, di mana yang terbaik ini berada pada partikel pertama gitu ya, menggunakan fungsi yang ini. Sehingga, nah saya bisa katakan misalkan G-base-nya itu yang mana? Berarti P-base pada partikel keberapa yang telah ditentukan ini gitu ya. Begitupun untuk FG-base-nya. FG-base ini ditentukan dari FP-base terbaik pada partikel ke berapa gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa aja nilai minimum atau nilai maksimum, tergantung dengan optimasi kita apakah mencari nilai minimum atau mencari nilai maksimum. Karena kalau kita lihat di soal ini mencari nilai minimum, maka saya gunakan min di sini, bukan menggunakan maksimum. Tadi ada yang ketinggalan, kita coba masukkan perintah iterasi pada MATLAB ini. Nah, kita lihat di sini bahwa iterasi ini dimulai sebelum kita mengupdate posisi partikel ya. Jadi kita gunakan iterasi, katakan di sini iterasi dimulai, kita mulai dari K sama dengan 1. Dan di sini kita gunakan fungsi while K kurang dari sama dengan K max. Jadi kita mulai dari K-nya sama dengan 1, dan dia akan terus berulang sampai dengan K max, atau sampai dengan iterasi ke 50 yang tadi kita tentukan ya. Maka kalau misalkan kita menggunakan while ini, maka kita harus mengakhiri dengan N di paling bawahnya. Nah, ini udah hampir jadi ya. Nah, baik. Setelah kita menentukan G-base tadi ya, maka kita mengecek iterasinya. Kita cek iterasi jika K-nya kurang dari Kmax atau jika K-nya itu kurang dari iterasi yang kita tentukan, maka dia berlanjut K-nya bertambah 1 gitu ya. If K kurang dari Kmax, maka K-nya sama dengan K ditambah 1. Dan jika sudah mencapai, maka dia berhenti ya. Nah, setelah kita bertambah iterasinya, masuk ke iterasi ke K tambah 1, maka kita menentukan bobot inersianya. Di mana bobot inersianya kita bikin coding seperti ini ya. Dan ini langkah terakhir, yaitu update kecepatan. Nah, di mana kita ketahui pada persamaan mencari update kecepatan itu, kita lihat yang seperti ini. Kalau kita lihat, nah, kenapa saya bikin randomnya itu di atas sebelum kita masuk for? Biar setiap partikel ini memiliki nilai random yang sama gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat dalam persamaan, dia memiliki dua nilai random, yang nilainya 0 sampai dengan 1. Maka kita lihat di sini ada acak 1, ada acak 2, di mana dua-duanya ini
random ya, dari 0 sampai 1. Maka kita bisa bikin formulasi seperti ini. Kita buktikan bahwa si coding ini udah benar ya. Kita lihat, ternyata tidak bermasalah ya, bisa berfungsi. Tinggal kita mau menampilkan apa saja nih di sini. Nah, di sini kita akan coba menampilkan, kita ingin tahu nih Gbase-nya berapa atau X yang optimal dalam hal ini yang menyebabkan si fungsinya ini bernilai minimum. Kita lihat Gbase-nya ada di 0,4648 gitu ya. Selanjutnya kita lihat pada saat X-nya 0,4648 ini berapa sih fitness-nya gitu. Kita lihat F Gbase. Terlihat bahwa nilainya optimum itu ada di 0,4648 yang menghasilkan nilai fungsinya itu sebesar minus 2,8794. Oke, akhirnya kita bisa memperoleh nih X-nya berapa, nilai fungsinya berapa. Di sini kelihatan X-nya jadi 0,4648, nilai fungsinya minus 2,8794. Nah, baik, biar makin greget ya, kita bisa lihat visualisasi pencariannya itu seperti apa. Kita bikin coding di sini visualisasi, di mana saya bikin satu paket seperti ini. Kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Nah, kita lihat ini pencariannya mulai dari iterasi ke 0 sampai dengan iterasi ke 50. Nah, seperti inilah. Awalnya di saat iterasi-iterasi awal dia dapat nilai fitness-nya yang cukup besar gitu ya. Terus makin lama dia makin mengecil dan dia tetap stabil ada di sini. Yaitu nilainya di sini 0,4648 untuk X-nya dan nilai fungsinya yaitu minus 2,8794. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan contoh PSO menggunakan aplikasi MATLAB. Cukup sekian, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.